Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi yang kami dapat yang berjudul Etika dalam Perpajakan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Gusti Ayu Komang Puja Gayatri. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Ikoma Egi Warka Putra. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Kek Puja. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian etika dalam perpajakan. Etika dalam perpajakan adalah bagian integral dari struktur ekonomi suatu negara yang mengatur pengumpulan dana untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah. Pendekatan etika dalam perpajakan melibatkan pertimbangan moral mengenai kewajiban warga negara untuk membayar pajak serta tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan dana tersebut. Ini mencakup isu-isu seperti keadilan dalam mencari celah hukum untuk mengurangi beban pajak, serta apakah pembayaran pajak harus dianggap sebagai kontribusi moral untuk kesejahteraan bersama. Untuk materi selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam perpajakan. Yang pertama, kepatuhan pajak. Prinsip utama dalam etika perpajakan adalah kepatuhan pajak. Hal ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa berupaya untuk menghindarinya. Yang kedua ada keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi beban pajak yang adil. Ini mencakup aspek seperti kemampuan membayar pajak dan kontribusi yang seimbang dari berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga ada transparansi. Transparansi dalam perpajakan menurut keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai pajak, termasuk kebijakan dan praktik pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Etika perpajakan juga mencakup pertimbangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan individu dalam memanfaatkan keuntungan pajak mereka untuk mendukung kepentingan masyarakat secara lebih luas. Untuk selanjutnya ada praktik etika dalam perpajakan. Yang pertama ada pembayaran pajak yang tepat, menghindari praktek penghindaran pajak yang agresif dan memastikan pembayaran pajak sesuai dengan hukum dan semangat peraturan perpajakan. Yang kedua ada ketaatan pada kebijakan pajak, menghormati kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak memanipulasi atau menyalahgunakan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada keterbukaan, mendorong transparansi dalam pelaporan pajak dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada penggunaan keuntungan pajak secara bertanggung jawab. Ini memastikan bahwa keuntungan pajak digunakan dengan bertanggung jawab untuk mendukung tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan publik. Pengambilan keputusan etis dari laporan perpajakan. Pengambilan keputusan etis dalam laporan perpajakan adalah proses yang melibatkan pertimbangan moral dan profesional dalam penyusunan, pelaporan, serta perencanaan pajak. Keputusan ini memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dan kredibilitas baik individu maupun organisasi di mata otoritas pajak dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama ada idealisme. Konsultan pajak dengan tingkat idealisme tinggi cenderung menghindari pelanggaran aturan seperti merekayasa laporan perpajakan demi keuntungan pribadi atau klien. Yang kedua ada komitmen profesional. Tingkat komitmen profesional yang tinggi berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Konsultan yang berkomitmen akan lebih cenderung mematuhi standar etika dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada locus of control. Konsultan pajak dengan locus of control internal yang terpercaya bahwa mereka memiliki kontrol atas tindakan mereka sendiri, cenderung membuat keputusan yang lebih etis dibandingkan dengan mereka yang memiliki locus of control eksternal. Yang keempat ada preferensi risiko. Konsultan pajak dengan preferensi risiko tinggi mungkin lebih cenderung mengambil keputusan yang tidak etis, terutama jika mereka melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Yang kelima ada etika profesi dan kompetensi. Etika profesi dan kompetensi yang dimiliki oleh konsultan pajak berperan signifikan dalam pengambilan keputusan etis. Konsultan yang memahami dan mematuhi kode etik profesi serta memiliki kompetensi yang memadai akan lebih cenderung membuat keputusan yang lebih etis. Yang keenam ada sifat Machiavellianisme. Konsultan pajak dengan sifat ini lebih cenderung manipulatif dan berorientasi pada kepentingan pribadi, cenderung membuat keputusan yang kurang etis. Dan yang terakhir ada pertimbangan etis dan tanggung jawab sosial. Konsultan pajak yang memiliki pertimbangan etis dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi akan lebih cenderung membuat keputusan yang etis dalam praktik perpajakan. Sekian pemaparan dari materi saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Puja. Materi selanjutnya akan dibaca oleh saya sendiri, yaitu kompleksivitas peraturan perpajakan.
Menurut Tranam dan Evans pada tahun 2014, kompleksitas pajak adalah kesulitan, waktu, dan biaya dalam menginterpretasi dan memenuhi regulasi pajak. Kompleksitas ini dapat muncul akibat struktur pajak yang rumit, ketidakkonsistenan regulasi, perubahan kebijakan yang sering, serta beragamnya interpretasi hukum pajak. Kompleksitas pajak menurut Hope Sanchez pada tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu perubahan regulasi pajak sering terjadi. Yang kedua, diperlukan adanya perhitungan yang cukup rumit untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ketiga, regulasi yang detail seperti terlalu banyak peraturan, pengecualian, dan keterikatan dengan peraturan lain. Keempat, dokumentasi yang lengkap dan harus disiapkan serta disimpan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kelima, formulir pajak yang rumit dan panjang untuk diisi. Yang keenam, tidak komprehensifnya regulasi pajak sehingga menyebabkan regulasi tidak jelas dan tepat serta timbul kebingungan. Yang terakhir yaitu regulasi pajak tidak dapat diprediksi akan dijalankan secara tepat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada dampak kompleksitas perpajakan. Yang pertama itu ada kesulitan bagi wajib pajak. Kompleksitas peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesulitan bagi pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang dapat mengakibatkan kesalahan atau ketidakpatuhan. Yang kedua ada biaya kepatuhan yang tinggi. Wajib pajak mungkin perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk menyewa konsultan pajak atau menggunakan perangkat lunak perpajakan untuk membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Yang ketiga yaitu ketidakpastian hukum. Peraturan perpajakan yang kompleks dan ambigu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu potensi penghindaran pajak. Kompleksitas peraturan perpajakan dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Selanjutnya, ada upaya mengatasi kompleksitas perpajakan. Yang pertama, sederhanakan peraturan. Pemerintah dapat berupaya untuk menyederhanakan peraturan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak. Yang kedua, tingkatkan sosialisasi dan edukasi. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan. Yang ketiga itu menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi seperti sistem perpajakan online dapat membantu menyederhanakan proses perpajakan dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Yang keempat itu peran DJP. DJP memiliki peran vital dalam menyediakan informasi perpajakan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu konsultasi pajak. Wajib pajak dapat melakukan konsultasi pajak dengan pihak DJP untuk mengatasi kebingungan dan memahami perpajakan. Baik, materi selanjutnya itu membahas artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam perpajakan. Berdasarkan dari artikel yang kami pilih, yaitu determinan pengambilan keputusan etis konsultan pajak, karya Widya Ningrun Kusuma dan Muhammad Irfan Tarmizi membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etis konsultan pajak, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa konsultan pajak kerap dihadapkan pada dilema etis antara memenuhi tuntutan klien yang terkadang ingin menghindari pajak dan tetap menjunjung tinggi hukum serta kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 67 konsultan pajak. Variabel yang dianalisis mencakup idealisme, komitmen profesional, locus of control, dan preferensi resiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa idealisme dan komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis. Ini berarti bahwa konsultan yang memiliki nilai moral tinggi dan komitmen kuat terhadap profesinya cenderung membuat keputusan yang etis. Sebaliknya, locus of control tidak memberikan pengaruh signifikan yang mengidentifikasikan bahwa apakah seorang konsultan
merasa memiliki kendali atas situasi atau tidak berpengaruh besar pada keputusannya dalam konteks etika. Sedangkan prevensi resiko justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi kecenderungan untuk mengambil risiko, semakin rendah kemungkinan seorang konsultan mengambil keputusan secara etis. Penelitian ini juga mendukung teori perkembangan moral Kohnberg, terutama pada level post-konvensional untuk idealisme dan konvensional untuk komitmen profesional, di mana individu membuat keputusan berdasarkan prinsip moral universal dan kebutuhan sosial. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan keputusan etis pada konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai personal dan profesional, yaitu idealisme dan komitmen terhadap profesi. Prevensi terhadap risiko justru cenderung mengarah pada keputusan tidak etis. Sementara locus of control tidak terbukti mempengaruhi. Implikasinya, penguatan nilai etika dan profesionalisme perlu dilakukan dalam pelatihan dan sertifikasi konsultan pajak untuk mendorong praktik perpajakan yang lebih bertanggung jawab dan taat hukum. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu etika dalam perpajakan merupakan landasan moral dan profesional yang memastikan kewajiban perpajakan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Etika ini tidak hanya terkait dengan kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dipengaruhi oleh faktor seperti idealisme dan komitmen profesional yang mendorong perilaku etis. Sebaliknya, prevensi resiko tinggi dan sifat Machiavellian dapat memicu keputusan tidak etis, sementara locus of control tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.